Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Perkembangan Bahasa untuk anak usia dini. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang pendekatan whole language. Baik, izin share screen. Ya, apa itu whole language? Ya, di sini secara umum, whole language itu adalah filosofi, pendekatan, cara kerja, gitu ya, tetapi bukan program untuk mengajarkan membaca, gitu. Tetapi mengajarkan bahasa secara menyeluruh. Juga biasanya kalau di SD, SMP, gitu ya, SMA, whole language itu bisa diintegrasikan dalam materi sains, kegiatan seni, agama, dan sebagainya. Nah, whole language di sini adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Pengajaran tentang penggunaan tanda baca diajarkan sehubungan dengan pembelajaran keterampilan menulis, begitu. Kemudian, pembelajaran membaca dapat diajarkan bersamaan dengan pembelajaran berbicara. Pembelajaran sastra dapat disajikan bersamaan dengan pembelajaran membaca dan menulis atau berbicara. Selain itu, dalam pendekatan whole language, pembelajaran bahasa dapat juga disajikan sekaligus dengan materi pelajaran lain, umpamanya bahasa matematika, bahasa dengan IPS, bahasa dengan sains, bahasa dengan agama. Lalu bagaimana di lembaga pendidikan anak usia dini? Jadi pendekatan third language ini dalam lembaga pendidikan anak usia dini itu adalah bagaimana kemudian mengajarkan bahasa kepada anak usia dini itu secara menyeluruh. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang berbicara, tetapi mengajarkan tentang menulis, menyimak, begitu ya, dan membaca, begitu, yang dilakukan secara menyeluruh. Nah, untuk kaitannya dengan tadi materi sains, IPS, matematika, jadi whole language itu juga bisa diterapkan di usia di atas PAUD, seperti SD, SMP, gitu ya, SMA, sehingga bisa diintegrasikan dengan materi yang lainnya. Kemudian, pendekatan whole language gitu ya, itu memang berdasarkan paham konstruktivisme yang menyatakan bahwa anak membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar secara utuh, ya, yang kemudian diartikan sebagai whole dan terpadu atau integral, dan dapat memilih sendiri. Kemudian pendekatan whole language biasanya memang istilah ini itu diciptakan oleh kelompok-kelompok pendidik Amerika Serikat untuk memperbaiki pengajaran bahasa di sana, gitu ya. Di beberapa negara seperti negara Inggris, Australia, New Zealand, Kanada, Amerika Serikat, atau dan mulai menerapkannya dari pendekatan whole language ini itu sekitar 80-an gitu ya, sekitar tahun 80-an gitu. Jadi memang pendekatan language ini berasal dari luar negeri yang kemudian memang diterapkan di Indonesia salah satunya ya. Nah, sebenarnya kalau secara umum gitu ya, whole language ini sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia gitu ya. Cuma kemudian istilah dari whole language itu gitu ya menjadi istilah yang baru. Tetapi kalau penerapannya kan memang sudah lama sebenarnya seperti itu. Sehingga para pendidik gitu ya atau orang tua baru menyadari bahwa apa yang dilakukan dengan membaca eh, apa namanya dengan mengajarkan bahasa secara menyeluruh ini gitu ya itu sebagai pendekatan dari whole language gitu. Selanjutnya, nah di sini
berdasarkan literatur yang saya baca begitu ya, whole language ini adalah cara mengajarkan pra membaca dan keterampilan bahasa lainnya melalui keseluruhan proses yang melibatkan bahasa, kemudian menulis, berbicara, mendengarkan cerita, mengarang cerita karya seni, bermain drama, maupun melalui cara-cara yang lebih tradisional. Nah, jadi kalau whole language ini bisa dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh. Ya, keterampilan bahasa seperti menyimak, berbicara, kemudian membaca dan menulis itu diajarkan secara terpadu. Ya, dalam satu kali pembelajaran, begitu ya, biasanya ada keempat komponen bahasa ini yang diajarkan, gitu ya, dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, gitu. Kemudian di sini ada beberapa prinsip whole language yang nanti eh, di slide berikutnya itu juga ada contoh aktivitas dari prinsip whole language ini. Yang pertama adalah immersion, ya. Immersion ini adalah mencelupkan anak dalam lingkungan yang kaya akan bahasa, ya. Jadi di sini agar anak bisa meningkat bahasanya, gitu ya. Berarti memang kita harus memperkaya lingkungan belajar anak, gitu ya, agar bisa juga untuk berinteraksi dan berkaitan dengan perkembangannya. Jadi guru, begitu ya, yang ada di dalam kelas. Maksudnya begitu, bahwa kita itu memperkaya lingkungan belajar anak gitu untuk berinteraksi dan kaitannya dengan perkembangan anak. Nah, jadi pada immersion ini gitu ya, biasanya kelas itu memiliki aneka ragam bahasa gitu ya. Seperti apa aneka ragam bahasa itu gitu ya. Kalau immersion ini biasanya berkaitan dengan penataan lingkungan bermainnya gitu ya. Jadi di dalam kelas itu banyak tulisan-tulisan yang bisa ditempelkan seperti poster gitu ya. Kemudian ada bahan-bahan bacaan yang beragam gitu ya, seperti majalah, buku anak, seperti itu ya. Kemudian juga ada yang namanya perpustakaan unik gitu. Kemudian ada berbagai ornamen-ornamen yang mendukung literasi anak. Gitu. Kemudian ada yang namanya demonstration gitu ya. Nah, di sini anak belajar melalui contoh atau pendidikan sebagai model gitu. Nah, di sini eh, apa namanya anak gitu ya itu sebagai peniru ulung. Jadi posisi demonstration ini adalah posisi guru yang memang di dalam kelas itu sebagai model gitu ya. Jadi jika guru terbiasa menggunakan bahasa yang baik, maka anak juga cenderung untuk menirukannya. Jadi dalam pendekatan whole language ini, selain memberikan kebiasaan baik, terutama terkait dengan apa namanya membaca, gitu ya, menulis, menyimak, berbicara, guru juga berperan penting sebagai model, gitu ya, karena tadi anak itu sebagai peniru ulung, gitu ya, jadi salah satunya bisa ditunjukkan dengan bagaimana guru berbicara menggunakan kalimat yang baik, seperti itu. Kemudian ada expectation gitu ya. Anak belajar sesuai tahap perkembangannya gitu ya. Jadi kita dalam mengajarkan bahasa pada anak usia dini ini juga harus mempertimbangkan bagaimana sih perkembangan bahasa pada anak usia dini itu sendiri gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dapat mendukung belajar anak usia dini. Kemudian ada responsibility gitu ya. Anak berbagi pengalaman sekaligus tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri gitu. Jadi ini kaitannya dengan interaksi seperti ya, interaksi di dalam kelas. Jadi ketika anak berinteraksi di dalam kelas begitu ya, mereka saling bertukar informasi, mereka juga saling
menambah kosakata gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu dihadirkan dalam pendekatan full language. Sebenarnya juga kegiatan-kegiatannya dalam pendekatan full language ini biasanya juga salah satunya eh, dalam bentuk kelompok seperti itu. Kemudian ada employment gitu ya. Nah, di sini anak terlibat aktif dalam belajar dan bekerja yang nyata dan bertujuan seperti itu. Dan di sini dalam pendekatan full language kegiatan-kegiatannya itu memang melibatkan ya anak secara aktif seperti itu ya seperti pada pembelajaran biasanya gitu ya biasanya lebih kepada student center begitu. Jadi anak benar-benar dalam proses pembelajaran itu melakukan begitu ya, melihat langsung, merasakan seperti itu, sehingga nanti masuk ke dalam memori jangka panjang anak. Kemudian ada yang namanya approximation gitu ya. Anak mendapatkan kebebasan untuk memperkirakan, menguji coba, dan dihargai seperti itu. Nah, di sini dalam pendekatan full language ini biasanya kegiatan-kegiatannya memang beragam gitu ya. Jadi anak itu memang diberi kesempatan dengan berbagai kegiatan untuk mengkomunikasikan, menulis, dan sebagainya gitu ya yang kaitannya dengan kegiatan prambaca atau pramulis itu sendiri. Kemudian ada yang namanya feedback begitu ya. Dan di sini anak mendapat respon positif dari lingkungannya, baik guru atau teman sebagainya begitu ya. Nah, jadi dalam setelah melakukan aktivitas pembelajaran itu ya anak selesai melakukan kegiatan main di sini perlu adanya reinforcement atau reward gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri anak seperti itu. Kemudian ini ada contoh dari aspek indikator dan aktivitas yang berkaitan dengan prinsip full language. Yang pertama tadi ada immersion ya, menyediakan lingkungan yang kaya akan tulisan. Nah, ini ada beberapa aktivitas contoh yang dilakukan di kelas. Contohnya adalah menyediakan perpustakaan kelas, kemudian menyediakan berbagai sumber bacaan, buku cerita bergambar gitu ya, buku alfabet, majalah anak-anak, gitu. Kemudian memberi label pada semua benda di kelas, begitu ya. Ini juga ada kaitannya dengan literasi, gitu ya. Jadi contohnya seperti apa namanya tas anak, begitu ya. Kemudian ada benda-benda yang di kelas itu juga diberi label. Kemudian juga membuat papan buletin gitu ya. Kemudian kalau di kelas itu kan biasanya ada tulisan-tulisan, kemudian ada huruf-huruf gitu ya yang ditempelkan ataupun digantungkan gitu ya. Kemudian juga ada tampilan-tampilan berbagai gambar gitu ya. Nah, ini juga bisa menstimulasi bahasa anak seperti itu. Kemudian ada demonstration gitu ya. Anak belajar melalui model. Nah, ini aktivitasnya bagaimana kalau di kelas dengan pendekatan language gitu ya. Ini biasanya dapat ditunjukkan dengan guru membacakan buku cerita pada anak seperti ini. Nah, ini juga menjadi teladan ya gitu. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh guru ini gitu ya. Contoh di sebelum kegiatan inti gitu ya atau di sebelum mulai pembelajaran, guru terbiasa membacakan buku cerita, gitu ya. Ini juga secara tidak langsung menstimulasi kebiasaan literasi pada anak usia dini. Gitu. Kemudian anak mendengarkan cerita dari kaset, gitu ya, dari TV, gitu ya. Kemudian di sini guru juga memperlihatkan dan menunjukkan gambar beserta tulisannya melalui berbagai media. Nah, ini juga kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam pendekatan English. Kemudian, aktivitas yang lainnya bisa juga dilakukan dengan apa namanya anak mencoba untuk menceritakan kembali isi cerita, kemudian menuliskan gitu ya tokoh-tokoh yang ada dalam cerita sesuai dengan apa yang diceritakan oleh gurunya.
gitu ya. Nah, kemudian aktivitas yang lainnya juga guru menunjukkan, menyebutkan, menuliskan huruf awal pada sebuah kata, gitu ya. Anak menyebutkan sebanyaknya kata dari huruf awal yang ditulis oleh guru dan sebagainya. Ini hanya contoh, beberapa contoh saja, begitu ya, yang kemudian nanti bisa dikembangkan oleh masing-masing pendidik seperti itu. Kemudian ada expectation, gitu ya, anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Aktivitasnya seperti apa, begitu ya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu mendukung eh, aktivitas belajar anak, begitu ya, yang sesuai dengan perkembangannya. Contohnya, mendesain ruang belajar yang menyenangkan, gitu ya. Jadi, ruang belajar yang menyenangkan pada anak usia dini itu seperti apa? Contohlah di sini ya, penuh dengan gambar, gitu ya, perhatikan warna, gitu ya. Kemudian ada berbagai tulisan sederhana, gitu ya, mengenalkan huruf-huruf, simbol-simbol, seperti itu. Kemudian menyediakan alat permainan edukatif, gitu ya, yang bisa menstimulasi anak untuk belajar sambil bermain. Itu seperti flashcard, gitu ya. Ada kartu bergambar, ada balok, plastisin, dan sebagainya ya. Atau kemudian dikatakan sebagai loose part. Kemudian menyediakan buku-buku cerita sesuai dengan usia anak gitu. Jadi memang yang namanya aja bahasa gitu ya, di sini berkaitan dengan pola membaca, pola menulis, ada kaitannya dengan literasi, maka tidak jauh-jauh dengan yang namanya buku. Gitu. Kelas whole language biasanya juga menyediakan berbagai buku-buku cerita sesuai dengan usia anak begitu ya. Biasanya buku yang dihadirkan itu memang buku yang bergambar gitu ya, dan berwarna begitu. Kemudian eh, guru gitu ya, itu juga bisa menghadirkan TV gitu ya, untuk apa namanya, menggunakan teknologi, mengenalkan teknologi ya, bahasa dengan audio visual gitu. Kemudian ada memfasilitasi anak untuk belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, gitu ya. Tidak memaksa, gitu ya. Tidak memberikan tekanan, begitu. Itu adalah classical language. Selanjutnya ada responsibility, gitu. Nah, responsibility ini biasanya ngapain, gitu ya. Nah, di sini biasanya bisa juga nanti ada kegiatan anak membuat daftar kata, gitu ya. Kemudian guru menstimulasi anak untuk mengeluarkan ide pendapatnya. Jadi setiap saat ketika ada suatu permasalahan gitu ya, atau pada tema tertentu gitu ya, biasanya ini berkaitan dengan tanya jawab gitu. Nah, kemudian guru juga memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berbagi pengalaman dengan teman-temannya gitu ya. Jadi membiasakan anak itu untuk bercerita gitu ya, atau bereksperimen sederhana. Kemudian setelah belajar atau dalam kegiatan pembelajaran itu juga bisa menggunakan media gitu ya. Jadi harus menghadirkan media atau menggunakan APE begitu ya. Kemudian anak juga bisa di sini didorong untuk mendemonstrasikan hasil tulisan yang dia buat gitu ya. Jadi bisa menunjukkan ke teman-temannya, bisa menceritakannya gitu ya. Mam terbiasa untuk menjelaskannya di depan gitu. Kemudian anak juga dibiasakan untuk membaca buku cerita sesuai dengan pilihannya gitu. Makanya di sini tidak ada tekanan begitu ya. Artinya kebebasan kepada anak untuk memilih sendiri bahan bacaan gitu ya. Kemudian setelah mereka membaca buku juga ada kebiasaan untuk meletakkan buku itu kembali di rak buku. Kemudian ada employment. Nah, employment ini aktivitas yang bisa dilakukan. Biasanya guru melibatkan semua anak dalam proses belajar gitu ya. Jadi anak benar-benar terlibat aktif gitu dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian ada merencanakan kegiatan kerja kelompok gitu ya. Makanya tadi jadi pembelajarannya memang biasanya lebih kepada mendorong anak untuk berinteraksi satu sama lain. Gitu. Kemudian ada aktivitas anak untuk menuliskan, menceritakan kembali cerita yang disukainya, gitu ya. Kemudian
Di sini guru dan anak gitu ya bisa melakukan demonstrasi serta eksperimen sederhana. Setelah itu kemudian mendorong anak untuk menceritakannya. Selanjutnya itu ada yang namanya approximation gitu ya. Nah, bagaimana aktivitasnya begitu. Nah, di sini approximation ini uh, bisa dilakukan dengan memotivasi anak untuk membaca buku cerita sendiri, menceritakan apa namanya buku yang ia baca gitu ya. Kemudian juga merangsang anak untuk bereksperimen, membuat tulisan-tulisan gitu ya, memajang karyanya di dinding seperti itu. Kemudian di sini juga guru bisa merangsang keberanian, rasa percaya diri siswa gitu ya dengan memberikan jawaban atau respon gitu. Kemudian membuat lingkungan kelas yang merangsang rasa ingin tahu anak begitu. Makanya tadi dengan apa begitu ya? Dengan adanya berbagai tulisan, gambar seperti itu ya, menyediakan perpustakaan mini gitu ya atau pojok baca. Kemudian yang terakhir itu ada feedback gitu. Jadi setelah aktivitas pembelajaran gitu ya, maupun selama proses pembelajaran, guru juga wajib memberikan yang namanya respon positif ya, reinforcement dan reward begitu. Nah, tujuannya apa begitu ya? Tujuannya adalah untuk mendorong rasa percaya diri anak. Nah, ini aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya adalah anak bermain kartu huruf, kartu kata dan tulisan, mencocokkan gambar dan tulisannya, gitu ya. Kemudian ketika anak melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bahasa ini, nah guru bisa memberikan respon positif begitu ya berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh anak. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa mendorong anak lain gitu ya untuk sama-sama memberikan apa namanya respon positif kepada sesamanya seperti itu. Nah, ini ciri-ciri dari kelas whole language begitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kelas yang menerapkan whole language biasanya memang penuh dengan barang-barang cetakan seperti buku gitu ya, poster begitu. Kemudian kelasnya memang dihiasi dengan berbagai gambar, huruf-huruf gitu ya, simbol-simbol begitu. Nah, biasanya di kelas itu ada yang namanya pojok baca atau perpustakaan. Nah, ini adalah ciri khas dari kelas whole language. Itu ya. Kemudian, nah di kelas whole language, siswa belajar melalui model atau contoh begitu. Selain tadi, mendorong pembiasaan-pembiasaan positif begitu ya untuk anak terbiasa membaca, begitu ya, terbiasa melihat tulisan-tulisan, gambar-gambar, gitu ya. Nah, di sini guru dan siswa juga bisa bersama-sama melakukan kegiatan seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Ya, kemudian di sini medianya juga bisa menggunakan media audiovisual, begitu. Kemudian di kelas Hell Language, gitu ya, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, gitu ya. Kemudian agar siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya, maka di kelas tersedia buku dan materi yang menunjang. Gitu. Nah, di sini ada beragam buku-buku yang memang sesuai dengan tahap usia anak seperti itu ya. Kemudian tentu kegiatan-kegiatannya juga disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan anak usia dini dalam kelas tersebut seperti itu. Di sini mahasiswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajarannya, gitu ya. Jadi biasanya ngapain gitu ya. Jadi aktivitasnya memang lebih pada anak yang terlibat aktif begitu ya daripada gurunya seperti itu. Kemudian ada lagi di sini ya, siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang memang bisa membantu mengembangkan rasa tanggung jawab, tidak tergantung begitu ya. Kemudian di sini juga menekankan siswa agar terlibat dalam kegiatan kelompok kecil ya, atau keinginan individual.
itu. Kemudian tadi ya yang terakhir itu adalah mendapat feedback positif baik dari guru atau teman yang lainnya. Itu ya. Dari sini langsung saja ada 8 komponen whole language begitu. Jadi ini ada aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan dalam pendekatan whole language. Nah, di sini Bunda perlu saya tekankan bahwa 8 komponen whole language ini memang tidak semuanya dilakukan untuk apa namanya pendidikan anak usia dini seperti itu, tetapi juga bisa dilakukan untuk anak-anak di atas usia PAUD seperti itu. Nah, di sini ada reading aloud, ada journal writing, ada SSR gitu ya. Sustained silent reading, ada share reading, ada guided reading, independent reading, atau independent writing seperti itu. Nah, ini kalau yang reading aloud gitu ya. Nah, reading aloud ini biasanya memang kegiatannya membaca ya yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya atau siswanya gitu ya. Nah, jadi reading aloud ini memang membaca nyaring. Tuh, guru membacakan cerita biasanya menggunakan buku begitu ya dengan intonasi yang baik. Nah, tujuannya agar anak itu bisa mendengarkan dan menikmati ceritanya. Jadi seperti mendongeng gitu ya, tetapi menggunakan medianya berupa buku seperti itu. Nah, reading aloud ini bisa diterapkan di kelas whole language gitu ya, sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai. Gitu ya. Ini juga bagian dari literasi gitu ya. Jadi biar anak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan membaca gitu. Nah, jadi reading aloud ini gitu ya, selain membiasakan anak untuk membaca begitu ya, ini juga biasanya membantu guru gitu ya untuk memotivasi siswa ketika memasuki suasana belajar begitu. Karena memang cerita itu kadang bisa menimbulkan apa namanya rasa gembira gitu ya. Sehingga nanti bisa mendukung proses atau kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada journal writing gitu ya. Nah, journal writing ini biasanya memang lebih ke menulis begitu. Jadi di sini biasanya eh, kegiatan yang bisa dilakukan di kelas full language gitu ya, itu ada pembiasaan-pembiasaan anak untuk mencoret-coret begitu ya, menuangkan idenya begitu apa yang ada dalam pikirannya, perasaan itu melalui tulisan. Nah, biasanya bisa dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu ya. Anak bisa memilih kegiatan yang mana, membacakah begitu ya, atau mereka melakukan kegiatan menulis dengan mencoret-coret itu. Ini juga bagian dari apa namanya pendekatan linguis begitu. Sebenarnya Bunda ini ada video begitu ya yang bisa dilihat terkait dengan pendekatan linguis itu seperti apa begitu ya. Sedikit saya menceritakan bahwa dalam pendekatan whole language ini itu bisa diterapkan ketika dalam proses pembelajaran begitu ya. Jadi sebelum kegiatan dimulai biasanya guru itu menyediakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membaca gitu ya, yang berkaitan dengan literasi. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru itu memberikan kebebasan anak untuk memilih beberapa aktivitas ya berkaitan dengan membaca dan menulis begitu. Seperti tadi eh, apa namanya kegiatan membaca begitu ya. Jadi anak memilih sendiri bahan bacaannya begitu. Dia mau membaca buku yang mana gitu ya. Kemudian juga ada aktivitas jurnal writing begitu. Guru juga menyediakan di sudut gitu ya, salah satu sudut kelas begitu aktivitas untuk anak menuangkan ide mereka melalui coretan-coretan di buku begitu. Nah, ini ada SSR gitu ya. Tadi silent reading gitu. Ini kegiatannya memang anak biasanya dibiasakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai itu untuk membaca sendiri ya. Anak suruh mengambil buku sesuai dengan keinginannya begitu ya. Jadi memberi kebebasan tadi ya, Bunda boleh kemudian mencoret-coret atau membaca buku sendiri gitu. Dia mengambil sendiri buku yang ingin dia baca kemudian membacanya di dalam hati begitu.
Kemudian ada yang namanya share reading begitu. Jadi share reading ini lebih kepada kegiatan membaca bersama guru dan siswa begitu, dan di mana siswa itu mempunyai buku yang sedang dibacanya begitu. Ya, jadi kelas ini atau share reading ini gitu ya maksudnya itu bisa dilakukan di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Jadi bisa dilakukan ini untuk anak-anak SD juga gitu ya. SD, SMP begitu, SMA begitu. Nah, untuk guided reading ini biasanya tidak seperti share reading gitu ya. Jadi guru lebih berperan sebagai model dalam membaca begitu. Ya, nah di sini dalam guided reading atau disebut juga membaca terbimbing, di sini guru hanya sebagai pengamat dan fasilitator begitu. Jadi nanti anak-anak suruh membaca dan di sini nanti guru membimbingnya dan menjadi fasilitator saja. Dan biasanya untuk guided reading ini juga dilakukan di kelas itu ya di atas PAUD gitu seperti di SD, SMP, SMA. Nah, setelah itu ada yang namanya independent reading. Namanya aja independent reading gitu ya. Membaca secara bebas begitu ya. Biasanya memang membaca ini dilakukan oleh anak itu sendiri. Makanya memang ini untuk kelas atas begitu. Nah, ini ada contoh implementasi whole language yang biasanya dilakukan di PAUD begitu ya. Jadi penting sekali tadi kita itu menciptakan lingkungan yang kaya dengan bahasa gitu ya. Nah, di sini ada simbol-simbol atau bungkus permen gitu ya. Bungkus apa mainan yang berkaitan dengan tulisan gitu ya, simbol-simbol yang berwarna ini bisa kemudian ditempel di dinding seperti itu. Jadi tujuannya apa? Agar anak terbiasa gitu ya melihat tulisan-tulisan yang ada di lingkungan sehingga harapannya nanti mendorong anak untuk apa namanya membaca seperti itu. Gitu ya. Kemudian di sini ini juga ada kelasnya banyak tulisan-tulisan, poster, begitu ya. Kemudian di sini juga kelas full language biasanya memang menyediakan beragam buku atau eh, sejenisnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari whole language yang penuh dengan keaksaraan gitu ya kelasnya. Guru dapat mewujudkan kelas whole language dengan menata sentra pembelajaran. Begitu. Jadi memang kelas whole language ini rame gitu ya, penuh dengan tulisan, gambar, begitu, warna seperti itu. Nah, kira-kira itu terkait dengan whole language. Bunda-bunda semuanya, semoga yang sedikit ini bermanfaat gitu ya. Karena sebenarnya ada video yang bisa ditayangkan gitu ya. Bisa bunda-bunda lihat sehingga benar-benar tahu terkait dengan pendekatan whole language pada anak usia dini itu seperti apa. Demikian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan begitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.